dari romo-romo, yang salah satunya adalah romo eksorsis di US, salah satunya lagi adalah satu romo pembimbing OFS, mungkin seperti Pak Paul tadi kan OFS juga ya, nah, pembimbing OFS di Eropa kalau nggak salah. Nah, dua-duanya bersaksi mengenai bahwa ada semacam penyusupan di dalam kegiatan PDKK itu, penyusupan dalam arti kata ini kelihatannya bukan bukan Roh Kudus gitu ya, gitunya. Yang satu Romo eksorsis Recording in itu, progress. yang Romo eksorsis itu bilang bahwa saya lupa, tapi yang Romo Fransiskan itu bilang bahwa kata-kata yang diucapkan itu kemudian dimengerti oleh salah satu pemirsa di situ adalah satu bahasa Afrika yang isinya itu menghujat Yesus dan Maria gitu ya. Nah, pertanyaan saya, gimana kita mau tahu otentisitas dari bahasa roh yang notabene tidak bisa dimengerti ya gitu. Dan kadang-kadang memang mungkin si penerjemah pun tidak mengerti. Kalau saya karena pernah juga dulu sering ikut retret di Cikanyeri itu, kelihatannya mungkin sang penerjemah itu, sang penafsir bahasa roh itu tidak tahu dia menafsirkan siapa, yang mana gitu kan, hanya tahu mungkin ada satu dorongan untuk untuk mewartakan sesuatu gitu mungkin. Tapi persisnya saya kurang tahu juga karena tidak mendalami soal saya tidak berkecimpung di KTM dan PDKK gitu ya. Nah, jadi otentisitas itu, lalu yang kedua, apakah apakah kita tidak bisa melihat masalah bahasa roh ini dari jejak tulisan para bapak gereja mungkin gitu nah. Karena ada di ekaristi.org itu yang mengutip beberapa bapak gereja yang memang membedakan ya, ada bahasa roh dan bahasa lidah. Bahasa roh itu adalah yang tadi disebutkan oleh Romo Heri, itu adalah komunikasi yang langsung dengan Allah sendiri sehingga tidak dimengerti oleh orang lain. Tetapi ada bahasa lidah, inilah yang terjadi waktu Pentakosta gitu. Nah, bahasa lidah itu dimengerti oleh beberapa, saya terus terang lupa bapak gereja yang mana, tetapi menyebutkan bahwa bahasa lidah ini kemungkinan sudah tidak diperlukan lagi saat ini karena waktu itu diperlukan untuk para rasul mewartakan sehingga orang lain bisa mengerti, dan dia sendiri mungkin bisa mengerti pertanyaan orang lain dalam bahasanya sendiri kan, dalam bahasa Yudea waktu itu kan. Nah, itu kira-kira otentisitas itu apakah bagaimana kita apa petunjuk gereja saat ini mengenai otentisitas bahasa roh yang dialami oleh umat, dan kemudian juga itu tadi apakah tidak jejak, dari mana kita bisa lihat jejak bahasa roh ini di dalam ajaran bapak-bapak gereja gitu. Nah, satu lagi komentar, mungkin kalau saya lihat dari saya baca dari bermacam-macam pengalaman orang kudus, memang ada beberapa yang bisa mempunyai karunia istimewa, dan termasuk salah satunya adalah bahasa roh gitu, dan bahasa lidah. Nah, tetapi itu notabene dimintakan atau didapatkan pada saat dia melayani orang lain, jadi bukan untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin saya minta komentar Romo ini yang terakhir itu, apakah memang
tidak berbahaya, karena ada yang bilang bahwa berbahaya kalau kita meminta dengan sangat gitu karunia tertentu sehingga yang masuk bisa yang nyamber itu mungkin bukan Roh Kudus gitu ya gitu. Nah, itu mau terima kasih. Langsung Maria ya. Ya, silakan Romo. Waduh, seru nih yang Pak Ivan. Gimana nih Romo? Terima kasih Pak Ivan. Untuk otentisitas bahasa roh itu sangat-sangat sulit ditentukan karena ini sebuah relasi pribadi dengan Allah. Yang bisa kita ketahui adalah cara dan buahnya. Caranya, apakah dia melantunkan bahasa syukur itu dengan sopan. Yang saya katakan tadi, tidak mungkin orang berbahasa roh dengan ngamuk, dengan marah-marah, merusak barang, memukul orang. Ya, itu caranya sudah bukan cara Allah, maka tidak. Orang yang bersyukur itu tidak pernah merusak. Orang yang mengalami kasih Allah itu tidak merusak. Selalu caranya santun, caranya terpuji. Itu yang pertama. Karena bahasanya kita tidak bisa mengerti, yang melihat otentitasnya. Yang kedua adalah buahnya. Apakah dengan karunia itu dia semakin bersemangat melayani Tuhan? Apakah lalu kehidupan relasinya dengan teman-teman, saudara-saudara, bahkan dengan keluarganya itu juga berkembang atau lebih baik? Itu kita bisa menyimpulkan roh mana yang merasuki dia ini. Ya kan? Setelah dia berbahasa roh lalu ribut terus dengan istri ya, atau suaminya, lalu memaki-maki anak terus ya, merendahkan anak-anaknya, goblok-goblokin anaknya, makanya ikut PD, ikut karismatik biar nggak goblok. Dari buahnya ini roh apa yang bekerja dalam dirinya? Saya hanya melihat ketika bahasa roh itu diucapkan atau terjadi, sangat sulit menentukan otentitasnya, karena itu sungguh bahasa personal dengan Allah. Yang saya ingin lihat adalah buahnya. Tadi yang sharing nyata tadi Bu Santi, Bu Santi dan Bu Patricia mendapatkan pengalaman itu tahun-tahun ini, bahkan Bu Patricia baru Juli yang lalu mendapatkan itu. Untuk nanti memberkaya, saya minta dua orang ini membagikan buah-buahnya apa setelah berbahasa roh itu. Apakah sungguh semakin menjalani dengan sukacita, relasinya dengan keluarganya bagaimana. Itu nanti PR ya buat Bu Patricia dan Bu Santi setelah ini ya, setelah saya menjawab Pak Ivan. Yang kemudian yang terakhir tadi bahasa roh yang tadi. Yang Bapak ketiga yang Bapak gereja, saya tidak belajar khusus tentang ini Pak. Mohon maaf, itu keterbatasan saya. Saya tidak mempelajarinya. Hanya karena dengan waktu yang terbatas, saya langsung kontak ke bagian Badan Pelayanan Karismatik Katolik Kaupaten Bandung. Itu pun saya ditawari perpustakaan untuk duduk ke sana. Selain COVID juga kurang banyak waktu untuk lalu ke sana, ke Maulana Yusuf untuk baca bukunya. Saya minta file-file yang bisa saya baca secara cepat. Lalu yang tadi Santo Santa juga punya karunia bahasa roh. Apakah tidak boleh memaksakan seseorang memaksa diri untuk berbahasa roh itu saya melihat buah-buahnya seperti apa. Yang tadi katakan, saya mau berbahasa roh supaya tidak malu dengan tetangga saya atau teman sekomunitas sel saya. Ketika doa bersama, cuma saya nggak berbahasa roh, saya mau pura-pura berbahasa roh. Itu kan demi keagungan diri sendiri, sudah bukan bahasa roh. Bahasa roh itu mengagungkan Allah. Kalau tidak mampu berbahasa roh, ya saya punya karunia lain. Mungkin malah pimpinan atau ketua komunitas sel itu yang tidak berbahasa roh. Dia berkarisma memimpin. Dia berkarisma melayani. Dia berkarisma. Tadi ada beberapa macam karunia. Itu yang bisa kita ketahui. Tidak, bahasa roh bukanlah satu-satunya karunia ketika kita sungguh mendalami relasi dekat dengan Allah. Demikian Pak Ivan, saya persilahkan Bu Patricia dan Bu Santi membagikan, kalau mau membagikan
buah-buah relasi, buah hidup yang nyata setelah bisa mendapatkan setelah mendapatkan karunia Basaroh. Boleh sedikit